Nah, ternyata di sini di dalam perjalanan ini adalah, peserta nomor satu ini tidak jadi. Entah itu mengundurkan diri atau mungkin dia itu TMS. Baiklah sobat semuanya, di tengah-tengah penetapan nomor induk P3K maupun juga CPNS, tentu saja di sini ada saja yaitu yang mengundurkan diri. Untuk CPNS saja ada banyak sekali yang mengundurkan diri, kemudian P3K tahap 1 ini juga ada beberapa yang mengundurkan diri. Begitu juga dengan P3K tahap 2 serta P3K non guru. Nah, tentunya di sini teman-teman bertanya-tanya, jika ada kawan yang mengundurkan diri pesaing kita, maka siapakah yang akan berhak untuk menggantikan dari peserta yang telah dinyatakan lulus dan mengundurkan diri tersebut? Tentu saja di sini harapan kita itulah peserta dengan peringkat nomor 2 atau nomor berikutnya. Ini adalah yang akan menggantikan peserta yang mengundurkan diri. Bagaimanakah informasinya? Apakah memang seperti itu? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita cek informasi dari JPNN, siapa penentu pengganti calon P3K mengundurkan diri dan TMS. Oh, ternyata dikutip dari jpnn.com, adanya peluang menggantikan peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang dinyatakan lulus tetapi mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat alias TMS, mendapatkan NIP menjadi angin segar bagi honorer. Mereka mulai mendekati Pemda masing-masing untuk menanyakan lebih lanjut proses pergantian tersebut. Ketua Forum Guru Tidak Tetap atau GTT Kabupaten Kebumen Musbihin mengaku telah menelisik lebih dalam regulasi mengenai pengisian formasi yang ditinggalkan peserta berstatus TMS. Pergantian itu diatur dalam Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Sesuai Perpres nomor 38 tahun 2020 tentang jabatan fungsional yang bisa diisi oleh P3K, jabatan guru itu ada di nomor 42. Selain itu dalam keputusan Menpan RB nomor 1197 tahun 2021, jabatan guru ada di nomor 51. Dengan demikian, aturan dalam Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 bisa dipakai oleh P3K guru walaupun ada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 yang khusus guru, kata Musbihin. Di dalam Permen Pan RB nomor 29 2021 pasal 34 ayat 1 sampai 3 mengatur mekanisme pengisian formasi kosong karena peserta seleksi P3K mengundurkan diri atau TMS. Dari regulasi itu, kata Musbihin, yang jadi penentu adalah pejabat pembina kepegawaian PPK yang harus mengumumkan siapa peserta tes yang TMS dan mengundurkan diri. Kemudian mengajukan usulan pergantian kepada Ketua Panselnas, dalam hal ini Kepala BKN. Kesimpulannya, merapat ke Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten atau Kota masing-masing untuk menanyakan siapa saja yang TMS atau mengundurkan diri agar bisa diganti peserta ranking di bawahnya, itu tuturnya. Dia menyebutkan Forum GTT Kabupaten Kebumen akan berkoordinasi dengan BKD pada hari Selasa nanti. Selain itu, mereka akan terus berjuang juga agar ada regulasi baru bagi guru honorer sekolah negeri yang lulus passing grade atau PG tanpa formasi. Sekarang coba kita cek Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, di sini kita langsung cek pada pasal yang ke-34. Nah, di sini untuk yang bagian pertama, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, tetapi di kemudian hari entah itu mengundurkan diri, kemudian dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan, artinya tidak mengisi DRH atau mungkin juga tidak upload pemberkasan. Kemudian yang C, terbukti kualifikasi pendidikannya ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh menteri, atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, atau meninggal dunia,
maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan bagi yang bersangkutan. Ini adalah kita lihat dari pasal 34 teman-teman. Ini adalah kriteria-kriteria calon P3K yang dibatalkan kelulusannya. Selanjutnya kita cek yang ada di ayat 2. Dan di sini PPK atau pejabat pembina kepegawaian dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan yang pertama, surat pengunduran diri dari yang bersangkutan. Yang kedua, surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK atau surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan atau kepala desa atau kecamatan. Selanjutnya, berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tersebut, Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian. Selanjutnya pasal 4, dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat 3, artinya tidak lolos passing grade yang di bawahnya, pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat 5 atau ayat 6. PPK berdasarkan usulan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka. Nah, di sini kalau misalkan dalam satu peta persaingan itu tidak ada peserta lain yang lolos passing grade, maka dimasukkan ke dalam pasal 29 ayat 5 dan 6. Coba kita cek di sini, yaitu dalam hal terdapat kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi pada instansi daerah setelah dilakukan pemenuhan kelulusan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 4, dapat diisi pelamar yang melamar pada jabatan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan lokasi kebutuhan yang berbeda serta memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik, teman-teman. Nah, ini untuk ayat 6-nya, dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan. Jadi misalkan saja di sini ada satu formasi yang mana untuk pengisi formasinya yang dikategorikan lulus ini adalah peserta dengan nomor 1. Ini ya teman-teman, untuk nomor 1 ini. Nah, ternyata di sini di dalam perjalanan ini adalah peserta nomor 1 ini tidak jadi. Entah itu mengundurkan diri atau mungkin dia itu TMS, maka ini nanti dibatalkan kelulusan untuk peserta nomor 1, entah itu meninggal dunia ya. Nah, selanjutnya untuk pengisian formasi yang kosong ini, kalau misalkan dalam satu peta persaingan di formasi ini ada yang lolos passing grade, maka akan diambil dari ranking yang paling tinggi di atasnya, teman-teman. Nah, ini di sini ada beberapa peserta yang memenuhi nilai ambang batas, maka yang diambil adalah dengan nilai yang paling tinggi. Artinya di sini peserta nomor 1 ini TMS nggak jadi diangkat, maka yang diangkat kalau di ranking ini adalah peserta urutan nomor 2 ini dengan nilai akhir 557, teman-teman. Kalau misalkan nomor 2 nggak ada, maka diturunkan nilai yang terbaik. Kalau nggak ada, diambilkan dari yang lolos passing grade dari pelamar formasi di tempat lain. Yang penting ijazah dan formasi yang dilamar ini adalah sama. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.